ibnu Ja'far ibnu Zubair qala qadamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fadakhalu alaihi masjidahu hina shallal asra alaihim siyabul habrat jubabun wa urdiyatun fi jamali rijali Banil Haris bin Ka'ab qala yaqulu ba'du man ra'ahum min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'ayna ba'dahum wafdan mislahum wa qad hanat salatuhum faqamu fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusalluna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'awhum fasallu ilal masyriq. Intaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang desa yang di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini dengan saya serius tapi santai. Oke bos, kita mau ngapain ini? Lagi ramai. Lagi ramai terkait masalah biksu itu. Bajer-bajer wasabi mengangkat rame-rame masalah biksu yang datang dan berdoa di dalam masjid. Oke, langsung saja bos. Siapa saja dia? Tambah. Ini dari Hari Pras mengangkat itu. Kemudian oleh muslim beribadah di dalam masjid kaum muslimin. Coba kaum muslimin didampingi dengan orang-orang yang ya kalau dandanannya ya Islam ya, pakai jilbab yang perempuan, yang laki-laki. Ya jelas ya, ini masjid teman-teman ya. Ya, itu tadi cuplikan-cuplikan video-video pembodohan ya. Jadi bajer-bajer ini nggak mau orang Islam itu mengetahui hukum Islam secara lengkap, itu nggak mau. Mereka tetap semangat menyebarkan kebodohan kepada kaum muslimin ya. Iya, soalnya terkait masuknya seorang non muslim ke masjid itu kan ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kelompok yang sebelah ini hanya satu saja, mengambil satu nggak lengkap. Oke, paling tidak mereka tidak mau mencari beritanya ya teman-teman ya. Oke, ini kita baca beritanya. Rombongan biksu Tudong sempat istirahat di Serambi Masjid Baitur Rahman Bengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Minggu ya. Kedatangan biksu disambut takmir masjid dan kepala desa Bangkal. Sudah disambut loh ya sama takmir masjid dan kepala desa. Oke. Sebagai informasi, lokasi masjid ini berada di pinggir Jalan Raya Magelang. Oke. Sudah minta izin bos itu. Ya, pastinya makanya Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman yaitu Fatur Rahman mengatakan awalnya mengetahui jika ada perjalanan biksu Tudong mau ke Candi Borobudur untuk mengikuti Waisak. Kemudian panitia Tudong di Temanggung menyampaikan surat untuk meminta izin beristirahat. Oke. Meminta izin bos ya. Oke. Kemudian katanya takmir ini, kami terus berembuk dengan takmir lain diperbolehkan untuk menyambut tamu, mempersiapkan segalanya. Intinya hanya untuk istirahat ya. Tapi kami yang merasa kedatangan ya tetap menyediakan minum dan snack secukupnya. Bagus, ini bagus ya. Minuman yang disediakan adalah kopi, dawet, soda maupun minum suplemen lainnya ya. Untuk minuman suplemen tersebut merupakan dari donatur. Dari pihak masjid hanya menyediakan kopi sama dawet saja bos, sama snack. Kalau minumannya dari masjid kopi, teh dan dawet bos ya. Kalau untuk suplemen itu dari pihak donatur. Oke, setelah mendapatkan penyambutan dari takmir masjid, para biksu Tudong menyampaikan terima kasih. Kemudian sebelum meninggalkan masjid sempat mendoakan untuk warga Bengkal. Jadi yang di dalam masjid itu para biksu itu mendoakan warga Bengkal. Masyarakat yang di situ bos ya. Ya, masyarakat di situ. Ini sebagian dari dakwah teman-teman ya. Sebenarnya ini sebagian dari dakwah. Dakwah kita kepada non muslim ya seperti ini ya. Sekarang ini eranya kan era sekarang ini bos, saling berlomba-lomba memperkenalkan nama baik agama kita ini bos ya. Sekarang eranya dakwahnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus berdakwah juga dengan seperti itu. Oke. Harus dengan lembut bos ya. Ya. Oke, ini sudah cukup lah bos. Ini sebenarnya mereka datang bos ya, meminta izin untuk beristirahat dan dipersilahkan ya. Mereka mendoakan warga setempat di dalam masjid, nggak masalah teman-teman ya, nggak masalah. Bukan urusan ibadah ya. Ya doa juga ibadah bos, cuma nggak masalah juga bos, kan hanya mendoakan doakan juga ibadah bos ya, nggak masalah teman-teman ya. Oke, mungkin kita akan sepil pendapat ulama kita ya bos ya.
Oke. Bagaimana pendapat mereka, Bos, tentang hal tersebut, Bos, ya? Sampai sekarang kita lihat di luar negeri, di Al-Azhar, di Maroko, itu turis-turis non-muslim masuk ke masjid-masjid. Kita bahkan di Indonesia, Obama pernah masuk ke Istiqlal. Nah, kalau kita kembali ke zaman Nabi, pernah ada delegasi umat Nasrani yang datang ke Madinah dan masuk ke masjid Nabi berdiskusi, bahkan diperkenankan oleh Nabi melakukan kebaktian di dalam masjid. Itu juga sebabnya umat Islam boleh kalau mau salat di gereja. Muslim masuk masjid ini mesti hati-hati Ustadz zaman sekarang. Saya pun takut video yang lama-lama itu di-upload, dirubah. Karena ini dulu-dulu saya selalu mengatakan perempuan orang kafir masuk masjid tak apa-apa. Karena Nabi menyambut Kristen Najran di Masjid Nabawi. Boleh non-muslim masuk masjid, tak jadi masalah. Yang jadi masalah fatwa ini nanti dipelintir sehingga membenarkan orang kafir untuk kampanye dalam masjid. Hukum asli orang kafir masuk masjid boleh. Untuk Dr. Quraisy Shihab memperbolehkan, Bos, ya? Iya. Bahkan orang non-muslim juga masuk ke gereja, masuk kemanapun nggak masalah, boleh sesuai dengan hadis Nabi lah, Bos, ya. Untuk Ustadz Abdul Somad ini lebih ditafsir lagi, diperinci. Hukum asalnya boleh, Bos, ya. Cuma jika untuk mereka berkampanye, maksudnya untuk berdakwah, mereka di masjid berdakwah, ya nggak boleh, Bos, ya. Itu saja, Bos. Oke. Boleh orang non muslim masuk ke masjid, boleh. Tidak ada larangan masalah itu. Yang penting dia tidak berbuat keonaran, ya. Kok bisa, Ustaz? Mana dalilnya? Di zaman Nabi SAW banyak orang-orang non muslim datang ke masjid. Akhirnya mereka syahadat, gitu kan? Bahkan ada yang tidak syahadat, seperti kasus datangnya pendeta-pendeta dari Najran yang keluar hukum mubahalah, ya. Jadi mereka Nabi SAW surati di Najran ini wilayah orang-orang Nasrani semua, dipanggil oleh Nabi SAW, ya, dia masuk Islam, mereka nolak dan mereka utus pendeta-pendetanya datang ke Madinah. Begitu datang ke Madinah, Nabi SAW sambut di masjid, masih non-muslim. Ustadz Wahabi sendiri saja membolehkan, ya. Iya, Ustadz. Membolehkan. Ini sebenarnya Hari Pras, Dodi Supriyadi, oleh muslim ini kayaknya inisiatif mereka sendiri, ya, dengan kebodohan mereka dengan kebodohan tapi dengan fanatik itu bagus, fanatik pada agama, tapi jangan disertai dengan kebodohan gitu loh. Fanatik harus disertai dengan ilmu, ya. Ini masa iya Ustadz Wahabi sendiri saja memperbolehkan mereka. Ustadz Khalid ini boleh, ya, Bos. Boleh, satu bahasa lama boleh juga, boleh, kan? Bahasa ini padahal junjungannya boleh, masa umatnya ikut siapa sih? Ikut siapa? Ya jelasnya ikut fatwa dari oknum-oknum lainnya, Bos. Soalnya kan di Wasabi sendiri kan ustadznya berbeda juga, Bos. Sering bertabrakan juga fatwanya, Bos. Gitu loh, Bos. Ini kebetulan Pak Khalid Basalama ini kebetulan yang fatwa yang benar gitu loh. Oke, lanjut, Bos. Bunyinya begini, dan menurut Imam Abu Hanifah misalnya, boleh masuk masjid manapun termasuk Masjidil Haram, tentunya atas dengan izin, atas tujuannya jelas. Ada maslahat misalnya untuk membuat pembangunan, untuk apa, untuk maslahat atau untuk belajar agar mendengar kalamullah, diizinkan masuk masjid seperti dalam ayat lain disebutkan. Untuk mendengar kalamullah boleh. Menurut mazhab Abu Hanifah itu. Ada menurut mazhab Syafi'i semuanya boleh asalkan diizinkan oleh orang yang beriman, kecuali Masjidil Haram tidak boleh. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Ini yang kami sebutkan tadi. Jadi boleh asalkan dapat izin. Bahkan sebagian mengatakan walau biizni muslimin wahidin, seorang muslim yang mengizinkan. Tapi ingat, itu adalah ada tujuan, ada maslahatnya, bukan main-main di situ. Dan bukan seorang kafir yang dicurigai, non muslim mencurigai, tidak. Normal dia pengen dengar kalamullah. Di sana ada pendapat Imam Ahmad misal mengatakan nggak boleh, tentunya ada beberapa hal. Itu pun juga masih bisa diperkenankan dalam keadaan-keadaan tertentu. Menurut Imam Maliki misalnya mengatakan bahasanya akal darurat, harus misalnya nggak ada yang bisa menolong orang sakit kecuali dia harus masuk dan sebagainya. Akan tapi kami hadirkan tadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i adalah boleh masuk seorang non muslim yang bukan memusuhi kita, ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk umat dengan itu. Jadi intinya lebih lengkapan ya. Empat madhab itu sebenarnya boleh semua, Bos. Boleh ya, semua hanya saja untuk Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik, kalau Imam Malik kalau darurat boleh. Ini termasuk darurat ini. Ya, Bos, yang biksu ini soalnya kan untuk istirahat, Bos. Ya. Oke.
Kemudian menurut Imam Ahmad bin Hambal tidak boleh, tapi di keadaan-keadaan tertentu boleh gitu. Intinya membolehkan. Semuanya intinya membolehkan selama ada izin. Ya, diizini. intinya selama izin. Baru kalau mereka nggak izin tuh baru, ya kan. Lagian siapa yang nggak izin? Pasti izin. Masa ya nyelonong langsung masuk masjid, kan nggak mungkin itu. Oke, kita bantu dengan satu referensi saja Bos ya. Ya, oke. Faqala Ibnu Katsir fi tafsirihi qala Ibnu Ishaq wa hadatsani Muhammadun Ibnu Ja'far Ibnu Zubair qala qadamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fadakhalu alaihi masjidahu hina shallal asra alaihim siyabul habrat jubabun wa urdiyatun fi jamali rijali Bani al-Haris bin Ka'ab qala yaqulu ba'du man ra'ahum min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'ayna ba'dahum wafdan mislahum wa qad hanat salatuhum faqamu fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusalluna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahum fasallu ilal masyriq intaha. Oke, ini dari tafsir Ibnu Katsir Bos ya, diceritakan Bos bahwasanya pernah mereka itu orang-orang muslim, ini insyaallah orang Nasrani Bos, datang ke Madinah, kemudian masuk masjid ketika Nabi sholat asar. Mereka memakai jubah ala seperti unta dari laki-laki Bani Haris Bos bin Ka'ab. Kemudian sebagian dari sahabat yang melihat mereka berkata, kami tidak pernah melihat utusan seperti mereka. Itu Bos. Kemudian mereka sholat, maksudnya beribadah, bukan sholat ya, beribadah. Kemudian dan mereka orang-orang ini masuk sudah Bos ke masjid Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan panggil mereka. Nah, maka mereka pun beribadah di sebelah timur, menghadap ke timur kayak gitu. Ini sudah jelas Bos di sini Bos. Memperkuat pendapat para ulama-ulama kita Bos, ya Bos ya, termasuk Buya Yahya, kemudian siapa Bos, Dr. Quraish Shihab, Ustaz Abdul Somad, kemudian Pak Khalid Basalama, kemudian siapa lagi tadi Bos, sudah itu Bos ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi stoplah menyebarkan kebodohan. Walaupun di sini nanti hadis ini diperinci lagi, ada yang Bos, ada yang mempermasalahkan hadis ini Bos, tapi intinya ulama-ulama, mayoritas ulama, jumhurul ulama itu memperbolehkan non muslim itu masuk di dalam masjid, ya Bos ya. Bahkan berdasarkan hadis-hadis itu mereka juga diperbolehkan beribadah di dalam masjid. Itu Bos, bahkan kaum muslimin juga pernah beribadah dalam gereja kayak gitu ya. Kayak gitu Bos. Ya seperti itu ya. Ya sekarang saya monggo YouTuber Wasabi, ayo ngaji. Namanya ngaji itu kan memahami hadis sama nas, itu menganalisis, bukan ngajinya itu menyalahkan. Nah itu bukan ngaji Bos, curi Bos. Ya. Kalian jangan menyebarkan kebodohan kepada umat ya, berdosa kalian, berdosa ya kan. Jika mas khilaf terserah, gitu loh. Jika khilaf oke lah, ada khilaf mungkin Bos ya, ada oke. Tapi sampaikan itu khilaf ya. Jangan kalian berstatement bahwasanya kalian adalah kebenaran tunggal. Itu salah fatal kalau kalian kebenaran tunggal, Bos ya. Iya, betul Bos. Mungkin itu obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita Bos di akhirat Bos, bila Bos ya. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.